Kembali lagi di Edu TV. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan teman-teman bisa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan nanti biar teman-teman bisa memperoleh manfaat dari channel ini, seperti itu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips, yaitu tips lolos SBMPTN tanpa bimbel. Apakah bisa tanpa bimbel lolos SBMPTN? Ya, sebelum itu silahkan. Oke, lanjut ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tips yang tentunya teman-teman ingin ketahui ya, bagaimana caranya biar tanpa bimbel pun kita bisa lolos SBMPTN. Apakah bisa? Bisa. Karena sudah terbukti teman-teman saya, senior-senior di atas saya, itu mereka tanpa bimbingan pun ya, tanpa bimbel, mereka belajar bisa lolos SBMPTN. Dan untuk kamu ya, kelas 12, apakah bisa? Ya, silakan ikuti tips yang akan kita bagikan pada kali ini. Oke. Tidak dipungkiri ketika sudah kelas 12 ini akan melanjutkan ke perguruan tinggi, nah, salah satunya lewat jalur SBMPTN. Tentunya SBMPTN ini seleksi bersama ya, harus bisa bersaing dengan yang lainnya. Oke, tips yang pertama, belajar soal-soal tahun lalu. Kalau teman-teman pengen bisa lolos SBMPTN tanpa bimbel, kuncinya belajar soal-soal tahun lalu, karena pasti gambaran soalnya itu tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tuh ya, pelajari, gali buku-buku, membeli buku ataupun bisa cari di internet kumpulan-kumpulan soal, di download, dipelajari. Oke. Kemudian fokus belajar dan pasang target. Kalau teman-teman tidak ikut bimbel ya, berarti di jiwa teman-teman harus diterapkan fokus belajar. Jadi sama pasang target. Bulan ini ketika sebelum mengikuti seleksi bersama SBMPTN harus belajar ya. Belajar soalnya, budang pasang target. Dalam jenjang segini harus bisa menguasai beberapa materi, beberapa soal yang harus teman-teman kuasai. Yang ketiga, pelajari konsep, bukan menghafal. Ini bagaimana? Ya, ini kadang teman-teman itu banyak yang menghafal. Karena kalau menghafal, teman-teman itu nanti kerepotan. Karena soal-soal di SBMPTN itu bukan lagi soal-soal yang seperti UN, akan tapi berbeda soalnya. Maka dari itu teman-teman pelajari konsepnya ya. Harus konsep, misal soal-soal psikotes, TPA itu harus teman-teman pelajari konsepnya, bukan menghafal, karena tentunya nanti setiap soal berbeda, tapi konsepnya sama, gambaran soalnya sama. Tuh. Yang keempat, latihan soal sebanyak mungkin. Nah ini, teman-teman setelah belajar memahami konsepnya, kemudian sudah pasang target, kemudian yang ini perlunya latihan soal. Teman-teman harus belajar latihan soal, cari soal-soal, kemudian dicoba diterapkan, sama dicek kemampuan teman-teman itu sampai seberapa, bisa mengerjakan soalnya itu seberapa. Tuh, latihan soal terus teman-teman. Bisa sekarang karena pandemi ya, bisa menggunakan lewat online, itu juga bisa latihan soal lewat situ, coba mengerjakan. Ataupun mau membeli soal, mau membeli buku, itu juga bisa. Saya dulu membeli buku buat latihan soal itu ya teman-teman. Kemudian tips yang kelima yaitu ikuti tryout ya, teman-teman harus ikut tryout. Kenapa? Karena lewat tryout ini nanti teman-teman bisa mengecek kemampuan sampai seberapa sih kemampuan teman-teman sebelum ujian langsungnya di SBMPTN nya nanti. Tuh, jadi ikuti tryout online, atau lembaga yang menyediakan tryout malah bagus. Karena kalau lembaga yang menyediakan tryout kan ibaratnya teman-teman sudah simulasi beneran bersaing sama teman-teman lainnya. Nanti lewat situ dicek kemampuan teman-teman dari hasil tryout, dapat passing grade berapa,
kemudian kira-kira yang belum bisa soal yang mana saja, lewat try out juga itu. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi kelemahan. Tentunya kan dalam tadi mulai belajar sampai try out, tentunya kan ada hasilnya. Hasil dari teman-teman kan mungkin sudah ada yang jago soal ini, konsep soal ini sudah bisa. Tapi kalau yang masih belum bisa, ada salah ya, belum benar dalam mengerjakan, ini evaluasi kelemahan teman-teman. Mungkin di soal matematika atau soal psikotesnya teman-teman belum menguasai, itu diasah lagi. Jadi ini ya teman-teman harus dikuasai. Itu ya teman-teman, semoga tips ini bisa bermanfaat. Silakan bisa diterapkan agar nanti teman-teman ketika ikut SBMPTN bisa lolos, bisa diterima di perguruan tinggi. Itu sekali lagi, bila ini bermanfaat silakan di-share ke teman-teman. Kemudian jangan lupa like dan subscribe channel kita. Kemudian di sini ada video-video yang lain ya, silahkan tonton video yang lain. Semoga itu bisa membantu teman-teman dan membuat gambaran